sudah menyelesaikan bab pertama, yaitu masih ingat? Bukan, yaitu mengenai diskusi. Kemudian di bab kedua ini nanti kita akan masuk ke materi teks cerita inspiratif. Sebelum kita masuk ke materinya, nanti kalian harus tahu dulu apa itu yang namanya inspirasi. Ada yang tahu kira-kira? Ini biasanya kalian melakukan di setiap hari, tetapi kalian tidak sadar. Ada yang tahu inspirasi? Amel, apa Mel? Inspirasi tadi Mel? Percikan ide yang kreatif. Selain itu apa kemarin? Sudah dibahas benar kemarin. Yaitu untuk apa? Untuk ditiru. Apa yang ditiru? Hal-hal yang positif. Maka dari itu inspiratif itu adalah untuk menggerakkan hati seseorang agar melakukan hal yang positif, agar kalian itu melakukannya. Paham ya? Silakan lanjut. Ini ada yang namanya di dalam teks cerita inspiratif, ada yang namanya struktur. Strukturnya ada tiga. Nah, nih. Yang pertama, lanjut. Yaitu ada abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, dan resolusi. Abstrak itu yang seperti apa? Yaitu gambaran dari apa yang akan diceritakan. Kemudian ada orientasi. Di sini ada pengenalan tema dari yang akan dibahas. Ya, contohnya apa kira-kira? Temanya. Kailah cemburu ai. Oke. Nah, apa? Tema. Ya, tema ini nanti bisa diambil dari kisah nyata atau yang sering kalian alami. Ini lebih mudah. Seseorang ketika bercerita itu lebih mudah ketika diambil dari pengalaman pribadi. Kita berani pindah cerita berarti bisa membuat cerita yang inspiratif. Jangan sampai nanti membuat cerita yang tadi, bukan yang saru, mengajak yang kurang baik. Jangan. Kemudian ada latar. Latar itu ketika kalian membuat cerita pasti ada yang namanya latar. Sudun. Latar sipil. Latar sendiri itu dibagi menjadi berapa? Masih ingat? Wino. Latar tuh. Selain tempat apa? Waktu. Erwin masih ingat? Apa nih? Ada suasana. Banyak latar tidak. Di buku aja. Tidak ada. Oh, saya bingung. Ini ada. Latar. Kemudian ada toh.
Kemudian ada komplikasi. Komplikasi masih ingat? Iya, betul. Yaitu permasalahan. Ini ada berisi konflik atau permasalahan. Kemudian evaluasi. Kemarin sudah disampaikan munculnya pemecahan dan penyelesaian dari permasalahan itu sendiri. Kemudian ada resolusi atau solusi. Pemecahan masalah-masalah yang dialami oleh tokoh. Tokoh itu bisa jadi dirinya sendiri karena dia menceritakan atau kepribadian atau yang sudah dialami. Ini adalah strukturnya. Mana yang kira-kira belum paham nanti bisa ditanyakan. Sambung. Ya. Selanjutnya Mbak Nova. Oh, masih ada ini. Koda. Yuk, pagi. Ya. Di dalam cerita inspiratif tadi ada tujuannya. Paham, G? Masih ingat tujuannya? Yaitu memberikan pesan atau amanat. Tidak usah bercanda. Yang sebentar. Kemudian lanjut. Nah, kemudian tadi sudah strukturnya. Kemudian ini ada unsur kebahasaan. Kemarin sudah pernah kalian memahami materi yang sebelumnya. Kemudian dilanjut. Ya, menggunakan kata atau kalimat yang deskriptif. Dia dilanjut. Ya, menggunakan kata ekspresi. Ekspresi itu seperti berekspresi. Nah, ketika kalian bercerita, seseorang itu ketika bercerita pasti menggunakan ekspresi. Dilanjut. Terus majas. Masih ingat? Majas itu apa? Roman. Biu mana? Apa man? Lali. Majas. Musim hujan ini pas ini. Majas lali. Ya masih ingat? Majas yaitu gaya bahasa. Di sini ada metafora, perumpamaan, dan petisi. Di materi sebelumnya sudah pernah lali. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini ketika kalian sudah paham mengenai cerita inspiratif seperti ini, boleh bercerita bebas, tetapi yang dapat menginspirasi orang lain atau yang dapat dilakukan oleh orang lain, yaitu pasti melakukan hal yang positif. Paham ya? Yang namanya bercerita itu tadi sudah saya sampaikan, tidak usah nyontek temannya. Karena apa? Seseorang itu dapat atau mempunyai pengalaman yang tidak akan mungkin Pino dengan Ubed pengalamannya selalu jadi nanti boleh membuat cerita berdasarkan pengalaman, tetapi yang menginspirasi. Sopo Pak yang inspirasi? Seseorang agar mengikuti apa yang kalian lakukan, tapi yang positif.
warung, di kantin. Wah, orang gune. Ayo Mas, yang warung. Jangan buat cerita kalau seperti itu. Itu tidak menginspirasi yang positif, tetapi yang negatif. Kemudian dilanjut. Nah, ini sebelum kalian membuat cerita, kalian harus mampu menentukan tema, dan yang tidak kalah penting yaitu mengenai amanat. Karena apa? Ketika nanti kalian membuat cerita tidak tahu amanat, amanat itu apa? Pesan yang disampaikan atau yang bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi nanti kalian temanya dulu, temanya yang menarik agar orang lain ini ikut. Masa iso? Ini kan bisa menjadi penasaran seseorang. Jadi terinspirasi aku, terinspirasi kalau subuh misalnya. Kemudian amanatnya. Ini nanti amanatnya atau pesan yang dapat orang lain ambil. Kemudian dilanjutkan. Yuk lagi. Buat kerangka isi cerita. Dari mana Pak? Kerangka ini nanti hubungannya dengan struktur. Ada manfaatnya struktur itu, yaitu sesuai dengan urutan yang sudah ada, yaitu strukturnya tadi. Jangan sampai yang terakhir tadi apa? Ya, koda. Jangan sampai koda ditaruh di atas, abstrak ditaruh di bawah. Itu jangan sampai, karena sudah ada strukturnya. Yuk, boleh ngarang, tetapi harus sesuai dengan strukturnya, urutan. Terus asmeni dhewe, dilanjut lagi. Ini membuat paragraf awal yang tujuannya apa kira-kira? Kalian ketika melihat ini contoh, ada tahu iklan? Tahu. Iklan itu kalimatnya selalu menarik agar orang lain penasaran dan melakukan. Misalnya disuruh beli sampo, wah rambutnya keriting, kanggo sampo tiba-tiba lurus, wah gereja. Kalian pasti yang rambutnya kurang lurus pasti beli, karena melihat kalimat ini yang sangat menarik. Ini sama, ketika kalian melihat paragraf yang menarik, kalian tentunya pasti akan membaca cerita tersebut. Biar betul. Contohnya, kalian mau mencari buku-buku cerita yang paling kalian tuju, itu adalah ceritanya dulu yang sekiranya yaitu dari mana? Biasanya judulnya, kok judulnya kok ini kan menarik. Selanjutnya, nah ini yang perlu kalian pahami. Ketika membuat cerita itu gunakan bahasa yang ringan. Tidak usah kalian ketika membuat cerita wajib begitu pinter, bahasanya terlalu tinggi, menggunakan istilah. Karena apa? Belum tentu orang lain itu paham dengan istilah-istilah yang kalian gunakan. Ojo pak pinter nggawe cerita terus bahasanya tinggi. Karena apa? Orang membaca
itu tidak hanya orang yang pandai. Betul. Karena mohon maaf, setiap orang itu belum tentu paham dengan istilah. Nah, misalnya, oh maksudnya itu menjadi orang lain malas untuk membaca. Kemudian selanjutnya lagi, ini harus melibatkan emosi. Emosi tahu ya, sapa sing eling. Emosi ora terus nesu lho. Masih ingat kemarin? Apa Pi? Eling-eling. Ya, salah satunya yaitu mengenai perasaan. Emosi tidak harus marah. Perasaan sedih, senang, gembira, ngomong terus, itu adalah emosi. Tapi orang yang saya sampaikan itu emosinan, tidak seperti itu. Oke, ingat-ingat terus apa? Ini ending atau akhir yang ketika membuat cerita itu sebisa mungkin diakhiri dengan kalimat-kalimat yang berkesan. Di sini adalah istimewa. Tujuannya apa? Agar orang yang membaca itu teringat apa yang sudah kalian sampaikan tadi, yaitu mengenai ceritamu yang mimpi. Paham? Yuk dilanjut. Nah ini yang tadi ya, pemilihan judul, tema, kemudian menentukan judulnya apa. Pak, judul unik, lucu, tidak masalah. Yang penting orang lain tertarik. WAP, ya itu udah mau tertarik ya. Penampilannya dulu, isinya orang padahal judulnya penting menarik. Selanjutnya lagi, nah, ini pekalah terhadap lingkungan. Baiklah, karena banyak hal yang dapat kita ungkapkan dari kisah-kisah yang berada di lingkungan sekitar menjadi cerita yang inspiratif, menarik dan mengesankan. Ini yang sudah sampaikan tadi di awal. Ketika membuat cerita inspiratif, yaitu dari kehidupan sehari-hari atau yang ada di masa terikat bisa kira-kira. Ojo nanti gawe cerita enggak nongkrong ning Mondang, Pak. Wah itu tidak menjadi inti. Jadi keset kami. Wah sebendina nongkrong di warung di Rondan. Ini. Kemudian selanjutnya, ya sudah. Ini adalah materi mengenai cerita inti. Kemudian ini nanti kalian bisa membuat kelompok. Nanti bisa bertukar pikiran dengan temannya mengenai iki aku kira-kira sing apik gawe judul apa ya? Iki kira-kira sing gawe tema apa ya? Nanti silahkan boleh tanya dengan temannya. Tukar ide pikiran, tetapi tidak boleh sama karena di setiap orang memiliki cerita yang berbeda. Paham ya? Ceritanya tidak usah sulit-sulit, yaitu dari lingkungan sekitar seperti yang tadi sudah di slide yang terakhir. Ceritanya keseharian, tapi yang membuat inspiratif oleh orang lain. Dicontoh orang lain sing apik, udah nongkrong warung di pinggir jalan, numpak motor ning dhuwur motor. Silakan ini nanti dibuat kelompokannya berapa ini, Cak? 4 orang. Satu kelompok 4. Satu kelompok 2, kelompok 3,
judulnya yang berbeda karena tema itu luas. Boleh diambil temanya yaitu mengenai apa tadi? Lingkungan, temanya bebas. Tetapi temanya mengenai lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian. Temanya berubah. Oh, yang lain boleh memberi masukan dengan temanya. Bentar. Yang lain mendengarkan. Setelah saya bunga untuk ibu. Kedai bunga milik Fatimah setelah ramai dikunjungi oleh pembeli. Ia pun sibuk memindahkan ratusan kenangan bunga ke atas mobil pickup miliknya. Ini sudah mampu membuat cerita yaitu mengenai cerita inspiratif. Kesimpulannya yaitu ketika ini ada karena banyak hal yang dapat kita melakukan dari kisah-kisah yang berada di lingkungan sekitar untuk menjadi cerita inspiratif yang menarik dan mengesankan. Dari materi ini tujuannya yaitu kalian ketika di lingkungan sekitar kalian mampu menjadi orang-orang inspiratif atau menjadi contoh menjadi orang banyak. Paham ya? Maka dari itu silakan nanti ketika di lingkungan sekitar diusahakan menjadi orang yang baik agar menjadi contoh. Paham ya? Materi ini ada yang ditanyakan mengenai cerita inspiratif? Kalau tidak ada, ini waktunya sudah selesai. Ini nanti Bapak akhiri. Sekian dari saya.